eh, kita berdoa supaya Tuhan menguatkan kita malam hari ini. Tuhan Yesus, Allah kami yang setia, kami bersyukur atas kesetiaan-Mu yang tidak pernah berubah atas diri kami. Bila Tuhan sepanjang hidup kami boleh terus mencari perkenan-Mu. Dalam melalui pembahasan Alkitab malam ini juga, kami juga berdoa bagi teman-teman yang sudah lama tidak bergabung, agar mereka boleh mendapatkan kebaruan dari perkara rohani, mereka boleh mengenal Dikau dengan benar. Tuhan, selamatkanlah kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Oke, kita baca ya dari Wahyu pasal 13 ini. Jadi kita akan baca juga beberapa catatan kakinya. Kita baca sama seperti urutan yang tersedia ya. Kita baca dulu untuk subpoinnya ya. Dua binatang keluar dari dalam laut. Antikristus. Oke, ayat pertama. Lalu aku melihat seekor binatang keluar dari dalam laut, bertanduk 10 dan berkepala 7. Di atas tanduk-tanduknya terdapat 10 mahkota, dan pada kepalanya tertulis nama-nama hujat. Binatang yang kulihat itu serupa dengan macan tutul, dan kakinya seperti kaki beruang, dan mulutnya seperti mulut singa. Naga itu memberikan kepadanya kekuatannya, dan tahtanya dan kekuasaannya yang besar. Lalu tampaklah kepadaku satu dari kepala-kepalanya seperti kena luka yang membahayakan hidupnya, tetapi luka yang membahayakan hidupnya itu sembuh. Seluruh dunia heran lalu mengikut binatang itu. Amin. Mereka menyembah naga itu karena ia memberikan kekuasaan kepada binatang itu, dan mereka menyembah binatang itu sambil berkata, siapa yang sama seperti binatang ini, siapa yang dapat berperang kepada binatang itu diberikan mulut yang penuh kesombongan dan hujat, kepadanya diberikan juga kuasa untuk melakukan 42 bulan lamanya. Lalu ia membuka mulutnya untuk menghujat Allah, menghujat namanya, dan kemah kediamannya, dan semua mereka yang tinggal di surga. Amin. Ia juga diperkenankan untuk berperang melawan orang-orang kudus dan untuk mengalahkan mereka, dan kepadanya diberikan kuasa atas setiap suku dan umat dan bahasa dan bangsa. Semua orang yang tinggal di bumi akan menyembahnya, yaitu setiap orang yang namanya tidak tertulis sejak dunia dijadikan di dalam kitab kehidupan dari anak domba yang telah disembelih. Siapa bertelinga hendaklah ia mendengar. Siapa yang ditentukan untuk ditawan, ia akan ditawan. Siapa yang ditentukan untuk dibunuh dengan pedang, ia harus dibunuh dengan pedang. Yang penting di sini ialah ketabahan dan iman orang-orang kudus. Binatang yang keluar dari dalam bumi, nabi palsu. Ayat 11, lalu aku melihat seekor binatang lain keluar dari dalam bumi, dan bertanduk 2 sama seperti anak domba, dan ia berbicara seperti seekor naga. Seluruh kuasa binatang yang pertama itu dijadikannya di depan matanya. Ia menyebabkan seluruh bumi dan semua penghuninya menyembah binatang pertama, yang luka parahnya telah sembuh. Amin. Ia mengadakan tanda-tanda yang dahsyat, bahkan ia menurunkan api dari langit ke bumi di depan mata semua orang. Ia menyesatkan mereka yang tinggal di bumi dengan tanda-tanda yang telah diberikan kepadanya untuk dilakukan di depan mata binatang itu. Ia menyuruh mereka yang tinggal di bumi supaya mendirikan patung untuk menghormati binatang yang luka oleh pedang, namun yang tetap hidup itu. Kepadanya diberikan kuasa untuk memberikan nyawa kepada patung binatang itu, sehingga patung binatang itu berbicara juga dan bertindak begitu rupa, sehingga semua orang yang tidak menyembah patung binatang itu dibunuh. Ia menyebabkan semua orang kecil atau besar, kaya atau miskin, merdeka atau hamba diberi tanda pada tangan kanannya atau pada dahinya. Ayat 17, dan tidak seorang pun yang dapat membeli atau menjual selain mereka yang memakai tanda itu, yaitu nama binatang itu atau bilangan namanya.
Yang penting di sini ialah hikmat. Siapa yang bijaksana, baiklah ia menghitung bilangan binatang itu, karena bilangan itu adalah bilangan seorang manusia dan bilangannya ialah 666. Baik, ya kita baca dengan porsi sampai di sini. Kita akan baca dulu beberapa catatan kaki supaya kita juga semakin jelas. Namun setelah itu kita akan share atau tanya sedikit, ya, tanya jawab. Oke, kita langsung aja kita baca di ayat 1-2 ya. Saya mulai. Laut di sini mengacu kepada Laut Tengah yang dari dalamnya Antikristus keluar. Pasal 9 ayat 11, 11 ayat 7, dan 17 ayat 8 memberitahu kita Antikristus akan keluar dari jurang maut. Di sini dan dalam Daniel 7 ayat 3 disebutkan dia akan keluar dari dalam laut. Hal ini menyatakan Antikristus akan keluar dari dua sumber. Dua sumber. Rohnya, yaitu sebelum dia terlahir sudah berada di dalam jurang maut, akan keluar dari jurang maut. Tubuhnya akan keluar dari salah satu negara bangsa kafir di sekitar Laut Tengah. Menurut tanda-tanda dalam Alkitab, tanah melambangkan negara Israel, laut melambangkan negara bangsa-bangsa kafir. Antikristus akan keluar dari jurang maut dan dari dalam laut. Hal ini mungkin menunjukkan bahwa laut adalah muara dari jurang maut, sebab jurang maut berada di dalam rahim bumi, sedangkan laut berada di permukaan bumi. Nih, oke. Nah, ini hanya ini ya, kita lihat bahwa Antikristus itu adalah memang satu sikap ya, sikap yang anti terhadap segala sesuatu yang berhubungan dengan hal rohani. Namun Antikristus adalah juga orang yang akan menjadi penyesat ya. Kalau kita lihat tadi juga di dalam ayat sudah begitu banyak ya, dia bisa banyak orang mengikut dia dan sebagainya. Namun kita baca dulu berapa ya, catatan kaki lagi. Kita lanjutkan 21. 21 serupa. Binatang itu, yaitu Antikristus, serupa dengan macan tutul dan kakinya seperti kaki beruang dan mulutnya seperti mulut singa. Menurut kitab Daniel pasal 7 ayat 4-6, ciri khas macan tutul ialah gerakannya yang gesit dan buas, mengibaratkan Alexander Agung, Raja Yunani. Beruang memiliki kaki yang merusak, mengibaratkan Raja Media, Persia. Singa yang memiliki mulut yang melahap mengibaratkan Nebukadnezar, Raja Babel. Karena Antikristus, binatang itu serupa dengan ketiga-tiganya, tentu dia memiliki semua ciri khas mereka, seperti yang disebutkan dalam Daniel pasal 7 ayat 4-7. Dia adalah gabungan semua kuasa jahat dalam sejarah umat manusia. Nah, ini jadi lebih mendalam lagi ya. Kesannya mengerikan sekali gitu ya. Tapi nanti kita akan bahas, saya akan sedikit singgung. Mari kita lanjutkan, baca lagi di ini ya, 11:2 ya. Binatang lain ini akan keluar dari dalam bumi. Jika bumi, negeri melambangkan negara Israel seperti yang dinyatakan dalam catatan 1-2, maka binatang lain tersebut, nabi palsu itu akan berasal dari orang Yahudi. Mungkin dia ya, Kak. Ya, betul. Mungkin dia adalah Yudas Iskariot, sebab setelah mati Yudas Iskariot pergi ke tempatnya sendiri. Tidak seperti orang lain dikumpulkan kepada kaum leluhurnya. Sebab itu menurut ilmu bumi, nabi palsu itu akan keluar dari dalam bumi. Menurut perlambangan, dia akan berasal dari orang Yahudi. Oke, ini hanya kemungkinan ya. Jadi kita juga belum tahu pasti. Juga saudara kita yang menulis Alkitab dengan catatan kaki ini hanya mendapatkan terang ya, dan wahyu kemungkinan. Jadi berdasarkan pembelajaran dia, ini kemungkinan ya, Yudas Iskariot. Oke, kita lanjutkan. Nah, ini
adalah terakhir ya, kita baca sama-sama gantian aja ya, seperti tadi. Lanjutkan. 18.2 bilangan binatang. Bilangan binatang itu adalah bilangan manusia. Manusia ini adalah Kaisar Nero, yaitu Antikristus yang akan datang. Bilangan nama Kaisar Nero dalam abjad Ibrani adalah 666 dengan perincian Ya, Yunani, yaitu. ya, demikian ya. Jadi ini jika betul-betul dibawa ke asal, ini adalah Kaisar Nero. Ya, jadi teman-teman, kita ini adalah fakta saja untuk kita berjaga-jaga dan bersiap sedia, bukan untuk menakut-nakuti, tapi justru untuk membuat kita berjaga-jaga dan siap sedia ya. Jadi kalau dihitung demikian, jumlahnya 666 ya. Jadi teman-teman, mari kita sebelum dunia atau bumi ini dihanguskan atau kedatangan kembali Tuhan kedua atau kesusahan besar, marilah sejak sekarang kita boleh kembali terus menggunakan kesempatan yang ada datang kepada Tuhan. Oke, saya sharing sedikit ya. Jadi nanti teman-teman kalau ada yang mau share atau tanya silahkan. Kita tahu bahwa di ayat pertama dikatakan tadi, aku melihat seekor binatang keluar dari laut bertanduk 10, berkepala 7. Nah ini perlambangan juga ya. Jadi bukan wah berarti kok kayak gitu ya. Tapi ini Rasul Yohanes bisa melihat demikian karena dia di dalam roh, dia berdoa, Tuhan memberikan penglihatan kepadanya. Ya. Di atas tanduknya terdapat 10 mahkota dan pada kepalanya tertulis nama-nama hujat. Nah ini jelas adalah lawan daripada Kristus ya. Nah, lalu di ayat yang kedua dibilang, tadi sudah ya kita baca penjelasannya juga, bahwa ini ya tadi macan tutul, beruang ya, seperti mulut singa, ya, naga. Nah ini lambang-lambang yang sangat berkaitan dengan penyembahan berhala ya. Jadi maka kalau misalnya kita tahu bahwa banyak orang ya di luar sana tatonya naga ya misalnya, atau ada pakai baju ya dia suka baju naga. Nah ini juga sebenarnya ya bukan berarti tidak boleh, tapi ya kalau kita lihat lagi dalam Alkitab berarti ya sebenarnya sudah kutip antikristus ya. Jadi sekali lagi bukan berarti kita sangat fanatik dengan Tuhan, tapi justru oleh karena kita tahu kebenaran maka kita berbuat sesuai dengan kebenaran, ya enggak? Oke ya. Jadi kita lanjutkan lagi. Setelah itu ini banyak bercerita ya bagaimana mengenai antikristus. Di ayat 6 langsung saja kita lihat. Lalu ia membuka mulutnya untuk menghujat Allah, menghujat namanya dan kemah kediamannya dan semua mereka yang tinggal di surga. Nah, ini benar-benar adalah bagaimana ya musuh Allah atau antikristus ya, dia begitu menggunakan berbagai macam cara supaya Allah dikalahkan ya, supaya manusia juga tidak ikut kepadanya. Namun apa? Dia sebelumnya, nah dia bilang apa di sini? Ini ya. Tambah apa ada ayat 3, padaku satu dari kepala-kepalanya seperti kena luka yang membahayakan hidupnya, tapi luka yang membahayakan hidupnya itu sembuh. Seluruh dunia heran lalu mengikut binatang itu. Nah, ini juga adalah lambang daripada antikristus. Jadi antikristus itu sangat luar biasa. Ya. Dia bisa melakukan mukjizat, dia bisa ini, dia bisa itu. Tapi ternyata dia menyesatkan banyak orang. Hari ini sekali lagi begitu banyak hal yang mungkin orang muda sukai ya, ketenaran ya, lalu pergaulan ya, banyak orang bisa menghargai ya. Ini semua artinya apa? Sedang menunjukkan sikap antikristus. Ini kan sama seperti ini ya. Kalau kita lihat kembali dalam kitab Perjanjian Lama, kitab Kejadian, ya, itu ada ular ya. Ular itu dia adalah lambang daripada iblis atau malaikat ya, malaikat penghulu ya, penghulu malaikat. Jadi ini semua sangat berkaitan dengan kehidupan hari ini. Kita bagaimana sikap kita? Apakah kita merendah? Apakah kita rela untuk mengikuti Tuhan? Ya.
Ya, kita juga merendahkan diri, kita dibilang harus bersukacita, harus saling menolong. Ya. Memang orang luar sana bisa memiliki sikap yang mau baik, tapi tidak ada Kristusnya. Maka sampai ayat-ayat setelahnya ya, ayat 9, siapa bertelinga hendaklah ia mendengar. Nah, jadi sekali lagi, telinga rohani kita perlu dibuka. Sehingga kita tidak lagi tersesat atau terbawa oleh angin pengajaran, tapi justru kita bisa melihat dalam kitab Wahyu 13 ini apa yang harus kita kerjakan, ya kan? Jadi semoga teman-teman sekalian bisa mendapatkan apa yang tadi saya sudah sharing di awal. Kalau masih bingung silakan ditanya, kalau ada yang didapatkan boleh dibagikan. Amin. Ada yang mau bertanya atau memberikan sesuatu? Amin. Aku mau sharing poin yang aku dapatkan. Di sini kan diawali dengan kemunculan binatang-binatang itu. Di sini kan perlambangannya binatang itu kan adalah kerajaan tadi kalau nggak salah. Dan saat itu ada satu kasus yaitu dia kena luka tapi lukanya sembuh gitu. Saat lukanya sembuh orang-orang pada takjub gitu akan kesembuhan yang dialami oleh binatang itu. Sehingga di sini aku melihat bahwa antikristus ini begitu mempengaruhi orang-orang gitu. Karena dari zamannya dulu perjanjian lama pun kisahnya siapa ya aku lupa. Pokoknya aku lupa sih siapa tokohnya, cuman saat mereka ngelihat mukjizat atau ada apapun yang ajaib di mata mereka, mereka tuh langsung seneng gitu. Dan di sini juga kejadian seperti itu gitu, bahwa saat orang melihat gitu kayak satu kejadian seperti kesembuhan binatang ini, mereka takjub gitu, bahkan menyembah gitu. Jadi di sini aku terkesan sekali apa yang dikatakan gitu, bahwa kita memiliki telinga, kita harus mendengar gitu. Melalui kisah yang kita baca sekarang ini, kita jadi tahu gitu bahwa kita harus berjaga-jaga saat ini, bahwa kita harus hati-hati terhadap antikristus ini gitu. Karena mungkin kita bisa jadi nggak bisa membedakan gitu. Tapi yang diperlukan adalah ketabahan dan iman di sini katakan. Jadi kita harus berpegang kepada kepercayaan yang udah kita pegang, kebenaran yang udah kita pegang hari ini, sehingga kita tidak mudah disesatkan gitu. Karena dikatakan juga kan ya bahwa siapapun yang nggak menyembah binatang ini akan dibunuh gitu. Di sini mungkin banyak ancaman-ancaman, tetapi melalui iman kita percaya bahwa Tuhan pasti akan menjaga kita. Jadi ini sebenarnya serem sih, maksudnya dari pasal 1 sampai 18 ini. Tapi sekali lagi aku dan diingatkan kembali gitu bahwa kita memerlukan iman dan ketabahan gitu. Kita harus berpegang penuh kepada apa yang Tuhan firmankan kepada kita. Itu yang aku nikmati. Oke, thank you Rika. Jadi betul iman dan ketabahan yang kita sadar Tuhan, kita percaya hari ini ya. Karena ada satu pujian juga bilang ya, karena aku tahu yang aku percaya, yakin baginya tiada mustahil. Jadi kita datang pada Tuhan, kita percaya dengan hati yang sederhana, kita serahkan segala pergumulan kita hari ini, kita percaya pada Tuhan. Amin. Ada lagi? Ya. Aku Mau tanya, Oh, mau ya, tanya. Kakaknya silakan. aku mau tanya, Kak. Kalau yang semalam kan bacaan kita ada yang bahwa Tuhan menyertai kita sampai kesudahan zaman gitu. Jadi Tuhan menyertai kita sampai yang dibacaan semalam gitu. Jadi yang aku mau tanya itu sebagai kita sebagai orang yang udah beroleh selamat gitu, apa hal yang perlu kita lakukan supaya kita dapat menjadi para pemenang? Itu sih Kak pertanyaanku. Kalau untuk jadi pemenang itu sebenarnya ada di yang kemarin ya, di ayat 11.
mereka ini kan nih ya, kalau di ayat 11 ini, mereka ini sebenarnya mengacu kepada para pemenang sebenarnya ya. Nah, mereka ini adalah orang-orang yang senantiasa mengalahkan dia. Dia ini mengacu kepada si musuh ya, si jahat, dengan apa? Dengan darah anak domba. Kemudian mereka juga memperkatakan kesaksian. Kemudian mereka juga tidak mengasihi nyawa mereka sampai harus menghadapi maut. Jadi untuk menjadi para pemenang ini ada 3 hal yang perlu diterapkan. Pertama, percaya darah Tuhan, darah anak domba ya. Kalau kemarin kan bahas darah anak domba ini adalah darah yang menebus kita ya. Di sini juga udah di-highlight bahwa setiap kali kita merasa didakwa oleh iblis, kita perlu menggunakan darah ini. Jadi ketika misalnya kita berdosa ya, otomatis hati nurani kita tuh kerja, nuduh kita, kamu dosa, kamu nggak layak lah ngomongin firman, orang kelakuan kamu juga tidak sesuai dengan firman, perkataan kamu masih sering salah, dan lain sebagainya. Itu adalah dakwaan. Tapi sebelum dakwaan itu mendakwa kita kan sudah menerapkan darah ya. Kita sering doa, Tuhan mohon darahmu kembali membasuh, bersih atau mencuci bersih hati nuraniku. Nah, pada saat itu tuh sebenarnya ketika kita menerapkan darah tuh, sebenarnya semua dosa itu sudah diampuni sebenarnya. Karena kita sudah menerapkan darah. Nah, sebenarnya melalui darah itu si iblis tuh nggak ada kuasa. Tapi dia itu masih mendakwa kita. Ya. Nah, oleh karena itu, bukan hanya darah yang kita perlukan, kita juga perlu memperkatakan kesaksian. Nah, perkataan kesaksian ini kita harus mendakwa si iblis balik. Kita harus bilang ya sama si iblis ya bahwa iblis itu udah nggak ada kuasa di atas diri kita, karena kita tuh sudah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Ya, di sini juga dibilang ya, di yang 11:3, kita harus memproklamirkan dengan lantang kemenangan Tuhan atas iblis. Nah, akhirnya ketika kita melakukan hal itu, kita memproklamirkan kita telah menang karena ada darah, akhirnya si iblis tuh nggak ada kuasa lagi terhadap kita. Akhirnya kita menjadi orang yang menang. Menang di sini bukan kita dipuja orang ya. Menang di sini artinya kita memperhidupkan Kristus ya. Kita unsur Kristus di dalam kita tuh semakin bertambah. Jadi hari ini bagaimana caranya menang? Satu lagi adalah tidak mengasihi nyawa ya. Artinya nyawa ini kita bukan menjadi orang yang ya udah aku mau mati lah bagi Tuhan ya. Memang ya kita perlu menjadi orang yang sedemikian mengasihi Tuhan, tapi bukan mati konyol ya. Tapi artinya tidak mengasihi jiwa itu kita dengan sukacita disalahpahami orang ketika kita menjadi orang yang memberitakan Injil ya. Jadi di luar sana kan banyak orang yang menjudge kita ya, maksudnya bukan menjudge sih, kayak menyudutkan kita itu minoritas, apa segala macam, tapi kita tetap preaching. Kemudian ketika kita memberitakan Injil, ketika kita datang kepada teman kita, aku juga pernah seperti soalnya, ajak doa, apa segala macam, tuh mereka merasa kita tuh so holy, tau nggak? Tapi ya mau gimana, itu kan penghidupan ya. Artinya apa? Artinya kita tidak menerima hormat manusia, kita tidak menerima pujian manusia, itu namanya tidak mengasihi hayat jiwa kita. Karena hayat jiwa kita ini, wah, suka banget dipuji, suka banget menjadi pusat perhatian. Seperti itu. Jadi, cara untuk menang ada 3 hal itu. Pertama, kita harus menerapkan darah. Setiap kali kita doa, kita perlu belajar menerapkan darah anak domba ya. Yang kedua, kita harus memperkatakan perkataan kesaksian ya. Ini sesuai fakta Alkitab ya. Jadi kita nggak ngomong kepada si iblis tidak dengan firman ya. Jadi kita mendakwa dia dengan firman ya. Kayak yang tadi aku bilang, hai atau enggak bisa bilang ya, hai engkau iblis, engkau tidak ada kuasa lagi atasku karena aku sudah dibayar, telah lunas dibayar dengan darah Kristus. Kan itu ada di firman. Iblis nggak bisa menang terhadap firman. Ketiga, kita harus menyangkal hayat jiwa ini.
preaching gospel, kita sering disalahpahami, atau mungkin kita disebut soft volley, it's okay, kita nggak butuh pujian manusia. Akhirnya kayak jiwa kita sedikit demi sedikit dikikis, walaupun sedih ya, walaupun sakit hati ya, kadang dihina orang, tapi ada unsur Kristus yang semakin bertambah di dalam kita. Sehingga Paulus bisa bilang di Galatia 2 ayat 20, bukan lagi aku yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Itulah penghidupan orang yang menang. Jadi hari ini ya kita harus menjadi orang yang menang ya, para pemenang sih. Itu caranya. Amin. Makasih Kak Maria. Oke. Amin. Puji Tuhan. Ya, jadi kita juga kembali menjadi satu dorongan bagi kita dan menutup untuk malam ini ya. Jadi sekali lagi katakan ayat 18 ini sangat baik ya. Yang penting ialah hikmat ya. Siapa yang bijaksana baiklah ia menghitung. Bilangan itu karena bilangan itu adalah bilangan seorang manusia dan bilangan itu adalah 666. Kita perlu hidup berdasarkan iman ya. Kita perlu menjadi orang-orang yang menang hari ini ya. Bukan hanya mendengarkan perkataan ya kamu bukan lagi ekor tapi kepala, bukan sekedar itu aja. Tapi apa justru kita dalam kehidupan sehari-hari kita tadi dikalahkan ya oleh kita mengalahkan daging ya, kita mengalahkan diri kita sendiri supaya Kristus hidup ya. Karena kalau kita hidup, Kristus hidup, ini terjadi ya tidak ada yang bisa kita lakukan. Nah, kalau Kristus yang hidup justru kita bisa melakukan segala hal dengan Kristus. Amin. Puji Tuhan. Kita rasa pembacaan sampai di sini juga cukup ya menarik ya. Kita juga bisa belajar hidup oleh iman. Karena itu semoga sehari demi sehari kita juga berdoa supaya teman-teman lain boleh diselamatkan. Oke, kita sampai di sini ya.